Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desi Rahmayanti, program studi pendidikan bahasa Arab semester 5. Baik, di sini saya akan mempresentasikan tentang kurikulum Merdeka untuk memenuhi tugas mata kuliah pendalaman bahasa Arab. Nah, pendidikan memiliki peran yang sangat penting dalam membentuk kualitas sumber daya manusia. Melalui pendidikan, seseorang tidak hanya memperoleh pengetahuan, tetapi juga nilai, sikap, terus keterampilan yang akan berguna di kehidupan masyarakat. Nah, salah satu komponen dalam pendidikan adalah kurikulum, karena kurikulum menjadi pedoman dalam pelaksanaan proses pembelajaran di sekolah. Nah, kurikulum berfungsi sebagai arah dan tujuan pembelajaran. Nah, di dalamnya memiliki tujuan pendidikan, terus materi pembelajaran, metode yang digunakan, serta sistem penilaian. Nah, oleh karena itu, kurikulum harus selalu disesuaikan dengan perkembangan zaman. Nah, kebutuhan peserta didik, terus serta tuntutan global. Nah, apabila kurikulum tidak mengalami pembaruan gitu, makanya pembelajaran beresiko menjadi tidak relevan dengan kondisi nyata yang dihadapi oleh peserta didik. Nah, pada era saat ini, peserta didik hidup di tengah perkembangan teknologi yang pesat. Semua informasi dapat diakses dengan mudah dan tantangan kehidupan semakin kompleks gitu. Terus kondisi ini menuntut peserta didik untuk memiliki kemampuan berpikir kritis, terus kreatif, komunikatif, serta mampu bekerja sama. Nah, selain itu, peserta didik juga dituntut memiliki karakter yang kuat agar mampu menyaring pengaruh negatif lingkungan sekitar. Nah, berdasarkan kondisi tersebut, pemerintah Indonesia menghadirkan kurikulum Merdeka. Nah, sebagai upaya menciptakan sistem pembelajaran yang lebih fleksibel, terus adaptif, terus berpusat pada peserta didik. Nah, kurikulum Merdeka hadir sebagai penyempurnaan dari kurikulum sebelumnya dengan menekankan pada pembelajaran yang bermakna dan pengembangan karakter. Nah, secara umum, kurikulum Merdeka dapat diartikan sebagai kurikulum yang memberikan kebebasan satuan pendidikan dan guru dalam merancang dan melaksanakan pembelajaran sesuai dengan peserta didik dan kondisi sekolah. Terus, kebebasan yang dimaksud bukan berarti tanpa arah, tapi memberikan ruang bagi guru untuk berinovasi dan menyesuaikan pembelajaran agar lebih kreatif. Nah, dalam kurikulum Merdeka, peserta didik dipandang sebagai subjek utama dalam proses pembelajaran. Nah, pembelajaran tidak lagi sepenuhnya berpusat pada guru, melainkan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk aktif mencari, menemukan, terus mengembangkan pengetahuan. Nah, dengan demikian, peserta didik tidak hanya menerima informasi, tetapi juga terlibat langsung dalam proses pembelajaran. Selain itu, kurikulum Merdeka tidak hanya berfokus pada pencapaian nilai akademik. Nah, kurikulum ini menekankan pengembangan kompetensi dan karakter peserta didik secara menyeluruh. Terus peserta didik didorong untuk mengenali potensi dirinya, mengembangkan minat dan bakat, serta belajar sesuai dengan gaya masing-masing. Tujuan utama dari penerapan kurikulum Merdeka adalah membentuk profil pelajar Pancasila. Profil pelajar Pancasila mencerminkan karakter peserta didik Indonesia yang beriman, terus bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, mandiri, bernalar kritis, kreatif, mampu bergotong royong, dan memiliki sikap berkebinekaan tunggal ika. Melalui kurikulum Merdeka, peserta didik diharapkan memiliki kebebasan belajar sesuai dengan minat dan kemampuannya. Nah, pembelajaran dirancang agar lebih menyenangkan dan tidak membebani peserta didik. Materi pembelajarannya lebih disederhanakan agar peserta didik dapat memahami konsep secara lebih mendalam, bukan sekadar menghafal. Nah, ciri khas kurikulum Merdeka
dapat dilihat dari pendekatan pembelajarannya. Pembelajaran berpusat pada peserta didik, terus di mana guru berperan sebagai fasilitator dan pendamping. Terus guru memiliki kebebasan dalam memilih metode, media, dan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kelas. Hal ini memungkinkan terciptanya pembelajaran yang kreatif dan inovatif. Nah, selain itu, kurikulum Merdeka menghadirkan proyek penguatan profil pelajar Pancasila. Melalui proyek ini, peserta didik diajak untuk belajar melalui pengalaman langsung, maksudnya. Nah, mereka dilibatkan dalam kegiatan yang berkaitan dengan kehidupan nyata. Nah, misalnya seperti kerjasama, terus kepedulian terhadap lingkungan, terus serta penguatan nilai moral dan sosial. Nah, dengan demikian pembelajaran tidak hanya berlangsung di kelas, tetapi juga terhubung dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, sistem penilaian kurikulum Merdeka mengalami perubahan juga. Nah, penilaian tidak hanya menekankan pada hasil akhir berupa angka, tetapi lebih pada proses pengembangan. Nah, proses pengembangan peserta didik. Nah, guru melakukan penilaian secara berkelanjutan untuk melihat sejauh mana perkembangan kompetensi dan karakter peserta didik. Penerapan kurikulum Merdeka, peran guru menjadi sangat penting karena guru tidak hanya berperan sebagai penyampai materi, terus tetapi juga fasilitator, pembimbing, dan pendamping peserta didik. Kemudian guru dituntut untuk kreatif, inovatif, peserta mampu memahami kebutuhan dan karakter peserta didik gitu. Nah, dengan peran tersebut guru dapat menciptakan suatu belajar yang aktif gitu, kolaboratif dan menyenangkan. Nah, kurikulum Merdeka memiliki berbagai kelebihan juga. Nah, yang pertama, pembelajaran menjadi lebih fleksibel dan tidak kaku. Terus, peserta didik menjadi lebih aktif, mandiri, dan percaya diri. Kemudian, guru memiliki ruang yang lebih luas, terus berinovasi, dan mengembangkan pembelajaran sesuai dengan kondisi nyata di sekolah. Selain itu, pembelajaran menjadi lebih relevan dengan kebutuhan peserta didik dan perkembangan zaman. Nah, namun demikian, penerapan kurikulum Merdeka juga memerlukan kesiapan dari berbagai pihak, baik guru, terus sekolah, maupun peserta didik. Nah, diperlukan pemahaman yang baik serta kerjasama agar kurikulum Merdeka dapat diterapkan secara optimal dan memberikan dampak positif bagi dunia pendidikan. Nah, jadi dapat disimpulkan bahwa kurikulum Merdeka merupakan langkah strategis pemerintah dalam meningkatkan kualitas pendidikan di Indonesia. Nah, kurikulum ini memberikan kebebasan belajar dan mengajar dengan tetap berlandasan pada nilai-nilai Pancasila. Nah, melalui kurikulum ini, maksudnya kurikulum Merdeka, diharapkan dapat tercipta generasi yang tidak hanya unggul secara akademik, tetapi juga memiliki karakter yang kuat, terus mandiri, kreatif, dan siap menghadapi tantangan di masa depan. Baik, demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.